Perusahaan Glico terdengar tidak asing di telinga kita. Di samping produk-produk yang terkenal di seluruh dunia, ternyata pernah terseret kasus misteri paling mengerikan di Jepang. Kasus ini merupakan kasus tidak terpecahkan dari Glico dan Morinaga, serta pelakunya bernama Monster 21 wajah. Ezaki Glico atau biasa dikenal Glico adalah perusahaan yang kira-kira berdiri 100 tahun yang lalu di Osaka, Jepang. Pada tanggal 18 Maret 1984, sekitar pukul 9 malam, dua penyusup bersenjata memasuki rumah Ezaki. Ezaki menjadi sandera atau tawanan dan dibawa kabur. Keluarga Ezaki dengan cepat menelpon polisi, tapi yang bisa dilakukan saat itu hanya menunggu. Dan esok pagi, penculik meminta tebusan sebesar 4,3 juta US dollar atau sekitar 60 miliar rupiah dan 100 kg emas. Tapi 3 hari kemudian, Ezaki berhasil kabur tanpa luka dan memberitahu polisi serta publik bahwa ia ditahan di gudang dekat Ibaraki City, tidak jauh dari perusahaan pusatnya. Akhirnya ancaman terlihat sudah selesai. Tapi publik kembali dikejutkan dengan kejadian pada tanggal 10 April, kendaraan-kendaraan yang diparkir di perusahaan pusat terbakar begitu saja, dan polisi tidak menemukan pelakunya. Seminggu kemudian, kontainer berisi hidroklorid asis atau HCl, sejenis asam kuat, ditemukan di salah satu bangunan Glico dengan catatan, "Kami adalah orang yang sama di balik penyanderaan." Sebulan telah berlalu. Di bulan Mei, tiba-tiba Glico dan media lokal Osaka menerima surat yang menyatakan adanya kandungan sianida yang dicampur ke produk Glico dan akan diletakkan di berbagai toko. Tertanda Monster 21 wajah. Nama ini diduga diambil dari judul buku yang ditulis oleh Rampo Edogawa. Judul buku tersebut adalah Iblis 21 wajah. Glico langsung menarik produknya dari toko-toko di Jepang yang bernilai sekitar 21 juta US dollar atau 300 miliar rupiah. Dengan berdampak pada penurunan drastis penjualan dan ribuan pekerja dipulangkan. Tapi tidak ditemukan kandungan racun dimanapun. Setelah dilakukan pencarian, tiba-tiba muncul satu kemungkinan orang ini rekam CCTV seperti sedang meletakkan sesuatu di rak toko. Tapi hingga sekarang orang tersebut tidak dapat diidentifikasi. Tanggal 26 Juni 1984, sebuah surat muncul menyatakan bahwa Monster 21 wajah sudah tidak berurusan dengan Glico. Tapi bukan berarti aksinya berhenti. Ia meneror Maruda Food Company dengan taktik yang sama. Tak hanya itu, Monster juga menyerang perusahaan Morinaga. Oktober 1984, Monster mengirim pesan ke media berisikan, "Kami telah menambahkan rasa spesial, rasa potasium sianida, sedikit pahit, tapi tidak akan merusak gigi. Jadi belilah jajanan ini untuk anak-anakmu." Tertanda Monster 21 wajah. Ini membuat massa panik. Produk Morinaga akhirnya ditarik dari toko-toko, tapi kali ini beberapa produk Morinaga dilabeli pesan bahaya mengandung racun. Dan setelah dites, ternyata positif mengandung racun. Akhirnya, sekitar 40.000 polisi ditugaskan mengamankan toko-toko di Jepang, berharap bisa menangkap pelaku, tapi tidak membuahkan hasil. 1985, setahun telah berlalu. Pria bernama Manobu Miyazaki menjadi tersangka, tapi alibinya menunjukkan dia tidak bersalah. Agustus 1985, kemarahan publik tidak terbendung terhadap penegak hukum karena dirasa tidak kompeten. Berbagai sudut tekanan diberikan kepada yang menangani kasus ini, yaitu Shoji Yamamoto, hingga akhirnya dia membakar dirinya sendiri dan meninggal. Beberapa hari kemudian, Monster muncul dengan surat berisikan Monster memutuskan untuk berhenti menyiksa perusahaan-perusahaan makanan. Jika setelah ini terdapat surat ancaman lagi, itu bukan kami, tapi seseorang yang mencoba meniru kami. Benar adanya tidak ada ancaman setelah itu, tapi orang-orang masih bertanya, siapa Monster? Banyak teori bermunculan, dari mantan karyawan yang dendam sampai grup komunis Jepang. Tapi alasan atau motif Monster masih belum diketahui hingga sekarang.